Malam guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidun, mahasiswa UPS Jurusan Teknik Sipil semester 2 kelas 2C. Malam ini saya akan sedikit memberikan panduan tentang analisa struktur 2. Struktur statis tak tentu. Pada dasarnya, sifat suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika jumlah V sama dengan 0, jumlah H sama dengan 0, dan jumlah M sama dengan 0 disebut struktur statis tertentu. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika saja disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bentuk lainnya berupa persamaan sudut penurunan dan persamaan penurunan, deflection. Untuk membuktikan apakah suatu struktur bersifat statis tertentu atau statis tak tentu, pada balok dan kerangka kaku ditentukan berdasarkan jumlah bilangan reaksi yang ada. Sedangkan pada rangka batang ditentukan berdasarkan hubungan antara jumlah batang M, jumlah titik buhul atau join J, dan jumlah bilangan reaksi R. Cara-cara analisa struktur statis tak tentu. Cara yang paling mendasar dan umum yang digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu adalah metode deformasi konsisten yang disebut juga dengan metode gaya. Urutan langkahnya adalah pertama-tama menentukan struktur statis tak tentu dasar melalui penyesuaian struktur statis tak tentu yang diberikan dengan menghilangkan kelebihan-kelebihannya dan menganggap kelebihan-kelebihan tersebut sebagai beban-beban yang bekerja pada struktur tertentu dasar itu. Syarat-syarat bentukannya akan selalu sama banyaknya dengan banyaknya kelebihan. Suatu sistem yang terdiri dari I persamaan serempak, di mana I adalah derajat ketidaktentuan yang dapat ditetapkan menurut syarat-syarat bentuk ini dengan kelebihan-kelebihan tersebut sebagai besaran yang tak diketahui. Bila persamaan-persamaan ini diselesaikan dan kelebihan-kelebihan itu diperoleh, maka persamaan-persamaan ini dapat dikembalikan ke struktur tak tentu yang diberikan dengan reaksi selebihnya. Ya, diselesaikan dengan persamaan-persamaan statika. Harus diingat bahwa ada beberapa cara untuk memilih struktur tertentu dasar seperti yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat bentuk. Sebelum cara di atas digambarkan, perlu terlebih dahulu mengenal berbagai cara menentukan defleksi atau rotasi garis singgung dari balok, kerangka dan rangka batang statis tertentu. Defleksi balok, kerangka dan rangka batang tergantung pada ukuran batang-batang yang terdapat pada strukturnya. Oleh karena itu, sebelum menganalisa suatu struktur statis tak tentu, ukuran dari batang-batangnya harus terlebih dahulu dimisalkan, meskipun dalam kebanyakan hal yang diperlukan hanyalah ukuran batang relatif saja. Prosedur merancang sebuah struktur tersebut dimisalkan terlebih dahulu, kemudian dianalisa, lalu rancangannya diperbaiki, kemudian dianalisa kembali, dan seterusnya sampai struktur yang dimisalkan terakhir tidak memerlukan perbaikan lagi. Pada umumnya, struktur yang dimisalkan pertama sedikit atau sama sekali tidak memerlukan perbaikan lebih lanjut sesudah sekali dianalisa. Metode deformasi konsisten merupakan satu-satunya cara untuk menganalisa rangka batang statis tak tentu atau struktur majemuk di mana beberapa batangnya terutama mengalami tegangan tekuk. Untuk menganalisa balok atau kerangka statis tak tentu,
Ada cara-cara lain yang agak lebih singkat dari metode deformasi konsisten, yaitu metode persamaan tiga momen yang digunakan untuk menganalisa balok statis tak tentu, metode defleksi kemiringan slope deflection method, dan metode distribusi momen cross yang digunakan untuk menganalisa balok dan kerangka kaku statis tak tentu. Demikian sedikit ilmu yang dibagikan dari Mulia di STMT. Saya hanya mengutip saja. Terima kasih, selamat malam.